Bismillahirrahmanirrahim. SKB 2 Dirjen 1 Deputi tahun 2011 masih berlaku dan diperkuat dengan Permen Kop nomor 6 tahun 2023 yang menyatakan bahwa hanya satu koperasi di setiap pelabuhan di Indonesia. Dan sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh staf Kementerian Koperasi dari Jakarta di acara sosialisasi Permenkop nomor 6 tahun 2023 di BSK Pelindo 2 Pelabuhan Teluk Bayor yang isinya adalah, mari kita dengar bersama-sama. Merasa perlu, Pak. Kenapa harus koperasi? Kenapa juga ini juga harus melibatkan TKBM? Pertama, urgensinya dalam SKB tersebut adalah satu koperasi satu pelabuhan. Saat itu pimpinan-pimpinan kami, bukan hanya kami Kementerian Koperasi ya, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perhubungan mempunyai suatu pemahaman bahwa pada poinnya adalah buat apa banyak koperasi tapi kecil-kecil tidak jelas, mohon maaf, artinya tidak berkembang. Mending satu koperasi dia besar, dia menjadi tolak ukur sebuah kearifan lokal di pelabuhan tersebut. Yang kedua adalah TKBM. Kenapa dia harus koperasi? TKBM ini identik dengan guru kasar, Pak. Jadi dengan adanya koperasi, mereka di bawah naungan koperasi, mereka bisa naik harkat dan martabatnya karena mereka adalah pemilik koperasi. Itu napasan di SKB, Pak. Lalu berkembang kita dari pemerintah pada tahun 2021. Ini SKB ini kita anggap bukan hierarki peraturan perundangan, sehingga kita perlu membuat afirmasi nyata untuk para TKBM ini. Ini pengajiannya sudah lumayan lama ya, sudah 30 tahun mungkin ya, lebih. Jadi kita pemerintah itu bersepakat membuat dalam peraturan pemerintah nomor 7 mengenai kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM di pelabuhan. Bukan pelabuhan, secara umum. Dan di pasal 29 yang terkait dengan pelabuhan kita muat. Kenapa ada pengaturan khusus mengenai koperasi TKBM? Karena memang sebelumnya belum ada pengaturan-pengaturan, hanya sebatas SKB tadi Pak, tahun 2011. Sehingga kita bikin rumah besarnya melalui peraturan pemerintah. Nah, ini juga menjadi dasar Pak, kenapa Permenkop ini lahir. Permenkop ini lahir dasarnya PP 7 kan tahun 2021. Prinsipnya adalah gimana caranya kita memberikan perlindungan, kemudahan dan pemberdayaan terhadap koperasi di pelabuhan tersebut. Seperti melalui Permenkop ini, makanya ada pasal mengenai perlindungannya seperti apa, pemberdayaan seperti apa. Jadi memang sempat beredar isu monopoli dan sebagainya. Kenapa memakai prinsip dari SKP yang dianggap monopoli? Nah itu juga sudah dipikirkan pimpinan-pimpinan kami sebelumnya Pak. Isu monopoli itu ada dua poin penting yang bisa dibantah dari SKP tersebut. Nah, KSOP pun juga menyatakan bahwa SKB 2 Dirjen 1 Deputi tahun 2011 masih berlaku dan Permenkop juga demikian. Mari kita dengarkan apa kata KSOP Pelabuhan Teluk Bayor. Pertama Pak, SKB Dirjen kami ngomong masih berlaku. Udah, titik. Gak ada tawar-menawar ini. Masih berlaku. Lalu PM-nya sementara disusun. Itu masih berlaku. Jadi kalaupun ada, nanti kita. Tapi kenapa KSOP memberikan kesempatan untuk koperasi lain untuk bekerja menjadikan dua koperasi di pelabuhan, dan itu sudah melanggar peraturan SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi yang disampaikan oleh KSOP berikut ini. Teluk Bayor ini ada dua koperasi yang hari ini satu koperasi Kopermar sampai detik ini belum kerja. Yang kerja sampai detik ini Koperkom. Secara koperasi sah, menurut koperasi kami rapat sudah berulang kali, menurut koperasi sah secara hukum dan legal, karena ada notarisnya, ada WSS-nya, ada semuanya lengkap, ada orang-orangnya, itu sudah dievaluasi oleh koperasi dan DPR. Dan kami akan sampaikan ke Simon TKBM, dia nanti mengevaluasi, karena di Simon TKBM akan. Dengan adanya keputusan KSOP itu akan menimbulkan keresahan dari berbagai pihak dan mungkin juga akan terjadi kendala dari upah untuk tenaga kerja. Dan mari kita lihat apa kata anggota TKBM. Jadi pisahkan anak Teluk Bayor aja, jangan dibubarkan. Berpihak pada satu tempat daerah. Ya, betul. Orang yang bisa kita tarik dia. Orang yang lari dan kau terbang kita tarik dia. Betul. Bersatu harus ada dua koperasi. Hukum aja tarik. Betul. Jangan awak diadu domba sama orang atasan. Masuk lu. Masuk dalam lu. Tidak bisa.
Nah, timbul kesepakatan tadi. Nah, tunggu ketua kami lo. Tunggu ke tukang bola kita. Tunggu jangan kali tunggu. Woi, Kapal dia kena lewat jangan ikut kapal dua aja dia lewat. Sahabat semua, dengan melegakan dua koperasi di Pelabuhan Teluk Bayur, itu akan memicu keresahan di pelabuhan-pelabuhan lain di Indonesia. Dan itu membuat keadaan di pelabuhan menjadi tidak kondusif. Untuk itu, kepada KSOP dimohonkan agar kembali mempertimbangkan hal ini dan menggabungkan kembali antara koperasi menjadi satu koperasi di Pelabuhan Teluk Bayur, dan seluruh Indonesia juga akan mengikuti hal itu. Semoga harapan kita semua hanya satu koperasi di Pelabuhan Teluk Bayur tercapai dan kita bisa bekerja kembali dengan aman dan kondusif tanpa ada kesenjangan upah, tanpa ada rasa ingin bersaing. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita selalu jaya dan bahagia.